Keberadaan Habib Ali Habsyi, kelahiran beliau tiada lain adalah perwujudan daripada dakwah yang diniatkan oleh kedua orang tuanya. Tadi kita dengarkan bagaimana ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ketika beliau ingin menikah dengan seorang wanita yaitu ibu Al-Habib Ali, tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat utamanya adalah meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan utama daripada pernikahan adalah memberikan manfaat kepada umat manusia sekalian. Sehingga ketika beliau lahir, ibunda beliau yaitu Al-Hababah Alawiyah senantiasa mendoakan Al-Habib Ali di dalam doa-doanya. Di antara doanya adalah, ya Ali, Allah yu'li magamak fid dunya wal akhirah. Didoakan oleh ibunya, wahai Ali, semoga Allah meninggikan magammu, martabatmu di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ibunya. Di berbagai penjuru semua menyebut nama Habib Ali Habsyi. Di berbagai penjuru semua mengambil manfaat dan ilmu daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu pernah mengatakan kepada Habib Ali, anta satakun magnatisul qulub ya Ali, engkau akan menjadi magnet bagi hati umat manusia wahai Ali. Dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala harapan daripada gurunya, sehingga beliau menjadi kunci kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Di berbagai penjuru mereka semua berkiblat kepada Habib Ali, mengambil ilmu dari Habib Ali, mengambil manfaat daripada Habib Ali. Mereka menuju kepada Allah dengan menjadikan Al-Habib Ali sebagai panutan yang utama. Sehingga di antara manfaat tersebut, umat manusia di berbagai penjuru meneladani Al-Habib Ali di dalam kecintaannya kepada Rasulullah, di dalam penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di antara keberkahan itu ada beberapa murid daripada Habib Ali Habsyi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, siapa sih manusia yang paling engkau cintai di masa ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, menjawab, adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satu yang paling aku cintai adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian datang juga ke negeri kita ini Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, meneruskan perjuangan ayahnya, menebarkan kebaikan. Kemudian datang Al-Habib Anis yang juga ada di tengah-tengah kita. Ini semua tiada lain tujuannya agar kebaikan ini terus berlangsung kepada umat manusia sampai hari kiamat. Dan tujuan utama didirikan daripada igamatul haul, daripada majalis yang ada saat ini, pengajian-pengajian, acara haul yang diadakan, tujuannya adalah agar kebaikan ini terus menerus ada di tengah-tengah ummah, agar tujuannya adalah kita sekalian dapat menjadikan mereka para aulia, para salihin sebagai panutan kita. Tujuannya adalah agar kita menjawab seruan Allah, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan managib yang barusan dibacakan daripada kehidupan Al-Habib Ali Habsyi, inilah hakikat kehidupan yang seharusnya kita jalani, yang harusnya kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Segala keburukan yang menimpa umat, segala problem yang menimpa kita, tiada lain penyebabnya ketika kita berpaling dari seruan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keburukan tiada lain menimpa kepada orang-orang yang tidak memahami tujuan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita pulang dari peringatan haul yang kita hadiri ini dengan perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, dengan kesungguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperbaiki hati kita, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada tubuh kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kita, yang Allah lihat adalah niat kita. Karena itu berusahalah ketika kita keluar dari perayaan haul ini dengan semangat untuk memperbaiki hati kita, dengan kejujuran kepada Allah, dengan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-ubudiyah lillah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana abad ajlis kama yajlisul abad wa akul kama yakulul abad. Aku ini adalah seorang hamba, seorang budak. Aku duduk
layaknya seorang budak dan aku makan layaknya seorang budak. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan daripada haul yang kita hadiri adalah kita pulang dengan hati kita yang senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap urusan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Kita jaga diri kita dari segala kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir umur kita. Kita keberkahan daripada peringatan haul yang kita hadiri, bagaimana kita menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia sesuai dengan kemampuan kita. Dan inilah hakikat daripada kecintaan kepada mereka para aulia. Inilah hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang ada di tengah-tengah ini, yang masih ada di tengah-tengah kita di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan problematika ini. Kebaikan masih ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kalau di antara kita yang masih mengingat berapa banyak yang masih duduk dari dahulu, dari orang-orang tua kita, para aulia, para salihin, orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka dan mereka berada di atas kebaikan, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jagalah kebaikan ini, lestarikan kebaikan ini dan sebarluaskan kebaikan ini di tengah-tengah ummah. Dan kita pulang dari sini dengan tekad dan semangat untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, dan jaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, khususnya dari media, dari alat-alat yang ada di tangan anak-anak kita. Habib Ali Habsyi juga mengingatkan kepada kita, suatu amalan, suatu perkara kita jalankan sebagai bekal kita di dalam kehidupan kita. Setiap hari minimal kita duduk dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Setiap hari kita duduk dengan mereka, ajarkan mereka ilmu, berikan bimbingan kepada mereka dan nasihat. Inilah yang akan membawa kebaikan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ringkasan yang bisa saya terjemahkan dari apa yang disampaikan di dalam nasihat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian ya rabbal alamin. Allah